Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Kita dengar dari perikop Injil tadi, Yesus berkata, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Kalau kita tidak mengerti maksud Yesus yang lebih dalam, maka kita akan geleng-geleng kepala mendengar ucapan Yesus ini. Kita bahkan akan protes barangkali. Dilarang menjamu orang-orang kaya. Lah, apa yang salah dengan itu? Kita hendaknya jangan begitu kaku dan ketat mengartikan ucapan Yesus ini sebagai suatu larangan untuk bergaul, bersosialisasi, berkomunikasi, dan menjamu para sahabat, keluarga, sanak saudara, tetangga, ataupun orang kaya. Sama sekali bukan itu maksud Tuhan. Hendaknya kita simak lanjutan ucapan Yesus. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Kalau kita mengundang orang kaya dengan tujuan supaya nanti mereka akan membalasnya pula dengan mengundang kita, maka secara logika saja sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa itu sia-sia. Sebab sebaik apapun pesta dan hidangan yang disediakan kepada tamu itu, tidak ada yang berharga yang bisa kita dapatkan selain mendapatkan undangan balasan. Jika perjamuan itu diadakan kepada orang kaya, apalah gunanya? Sebab orang kaya itu tanpa datang ke perjamuan itu pun dapat menikmati yang seperti itu di rumahnya sendiri. Bagi orang kaya, undangan itu bukanlah sesuatu yang istimewa sehingga harus dihadiri. Tuhan Yesus hendak mengingatkan kita agar jangan sampai jatuh ke dalam kebahagiaan dunia yang semu. Kita berusaha mengundang kebahagiaan dunia ini ke dalam diri kita dengan harapan bahwa sukacita kita semakin melimpah. Namun pada kenyataannya kita sudah mengalami kerugian besar. Sebab ketika kita mendapatkan apa yang ada di dunia ini hanya bagi diri kita sendiri, maka kita sudah mendapatkan upah. Dan tidak lebih dari itu, kita hanya menerima kebahagiaan yang sementara. Kemudian Yesus melanjutkan tadi, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar.
Jika kita mengundang orang miskin dan orang cacat, betapa bahagianya mereka atas undangan itu. Itu akan menjadi sukacita yang besar bagi mereka. Memang tidak ada yang dapat mereka berikan sebagai balasan atas kebaikan kita. Namun dapat kita bayangkan, semakin banyak orang miskin dan orang cacat kita undang, maka akan semakin banyak juga orang yang akan bahagia. Dan karena kebaikan kita, mereka akan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sama sekali tidak bermaksud membatasi hubungan kita dengan sahabat, dengan keluarga, ataupun relasi lainnya. Tuhan hanya ingin agar kita mengingat orang-orang yang tak beruntung, orang-orang miskin dan orang-orang cacat. Alasannya Yesus katakan tadi, karena kita akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Yesus hendak mengajar kita untuk dapat berbuat sesuatu, agar dapat menerima lebih dari apa yang dapat diberikan dunia ini, yaitu ketika kita dapat memakai apa yang ada pada kita, berguna untuk keselamatan hidup, dan kita dilayakkan menjadi bahagian dari orang-orang benar yang akan diselamatkan. Yesus mengingatkan agar kita memanfaatkan dan menggunakan harta milik untuk berbagi kasih kepada orang-orang yang berkekurangan. Orang mungkin sibuk memperbaiki relasinya demi mendapatkan keuntungan dan kehormatan diri. Namun, Tuhan ingin agar kita mengubah kebiasaan itu. Ia ingin agar kita memperhatikan orang miskin, orang yang terpinggirkan dan menderita. Tuhan mengajak kita masuk dalam persekutuan dan relasi dengan sesama. Relasi indah yang tidak didasari take and give, yang hanya memberi kalau ada balasan. Relasi take and give itu adalah relasi bisnis. Dan bukan itu yang Tuhan maksudkan di sini. Yang Tuhan maksudkan di sini ialah relasi kemanusiaan yang memberi tanpa mengharapkan balas jasa. Kondisi ini akan membuat kita semakin mengerti dan menghargai relasi kita dengan Tuhan. Tuhan memanggil kita supaya menjadi berkat bagi dunia ini, bukan menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Apa yang kita kumpulkan dalam dunia ini, pada akhirnya akan kita tinggalkan dan akan lenyap. Tetapi harta berharga yang kita kumpulkan di surga tidak akan pernah lenyap selamanya. Mari bersyukur karena Tuhan sampai saat ini masih memberi kita kesempatan menjadi saluran berkat-Nya dalam dunia ini.